Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Baik, sampai di situ saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Yunus kita sudah tahu semua bagaimana ceritanya. Berulang-ulang telah kita renungkan, kita pelajari, kita dengar. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi merenungkannya. Saya ajak kita belajar tentang panggilan misi Yunus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Yunus ini adalah kitab misi. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab Yunus kita lihat bahwa ada pengutusan. Jadi Tuhan utus Yunus dengan satu tujuan yang jelas, yaitu untuk menjangkau bangsa Niniwe. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Yunus, ingat bahwa ini adalah kitab misi. Karena Tuhan utus Yunus dengan tujuan yang jelas, yaitu menjangkau bangsa Niniwe. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Yunus, sebenarnya Tuhan juga mau supaya setiap kita, orang percaya, kita umat ketebusan Tuhan, Tuhan mau supaya kita juga terlibat di dalam misi. Kita terlibat di dalam kita menuntaskan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau kita terlibat di dalam misi. Kita tidak hanya jadi penonton. Kita tidak hanya lihat-lihat saja. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita dipanggil itu bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kita dipanggil diselamatkan supaya kita jadi alat keselamatan di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita diselamatkan supaya kita jadi alat keselamatan. Artinya bahwa kita tidak hanya nikmati keselamatan anugerah itu saja untuk diri kita saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita dari lumpur dosa, dari genggaman si jahat, daripada kuasa kegelapan. Tuhan selamatkan kita, itu bukan untuk diri kita sendiri nikmati keselamatan, tapi ada tujuan Tuhan, supaya kita jadi alat keselamatan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita ini diberkati untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Kita diberkati Tuhan bukan untuk kita nikmati berkat itu sendiri, tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita supaya kita jadi alat berkat bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain. Nah, ini juga yang terjadi dengan dari awal dari kitab Kejadian kita lihat Tuhan panggil Abraham supaya Abraham itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan oleh Abraham yang dapat berkat Tuhan, Abraham juga jadi berkat untuk bangsa-bangsa di mana? Di seluruh dunia. Abraham dipanggil untuk diberkati dan juga menjadi berkat. Abraham diselamatkan supaya menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, demikian juga dengan Israel. Israel itu diberkati supaya mereka menjadi berkat bagi seluruh bangsa dunia. Mereka diselamatkan supaya jadi alat keselamatan bagi seluruh dunia. Tetapi kita lihat bahwa Israel hanya bangga. Mereka bangga bahwa mereka ini keturunan Abraham. Padahal mereka tidak mengikuti teladan hidup
daripada Abraham itu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang seringkali orang salah paham, orang salah persepsi. Makanya waktu Yesus datang, Yesus tegur mereka luar biasa. Mereka pikir keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi saja, hanya untuk orang Israel saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus tembus ke Samaria, Yesus tembus ke bangsa-bangsa lain. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu adalah untuk segala bangsa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, ya berapa kali sering dicatat bahwa keselamatan itu Tuhan juga siapkan bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang lain. Nah, kita ingat kisah tentang seorang gadis di rumah Naaman ya. Naaman ini dia seorang panglima bangsa Asyur. Waktu Asyur serang Israel, ada satu gadis kecil yang dibawa lalu dia kerja di rumah Naaman. Waktu Naaman sakit, sudah berobat kemana-mana, semua pun kusta tidak pernah sembuh. Lalu gadis kecil bilang, Bapak Naaman, coba pergi ke itu. Nanti ada seorang nabi Tuhan di sana, nanti dia berdoa untuk Bapak. Lalu apa yang terjadi? Rupanya lewat gadis kecil itu, rupanya dia jadi alat berkat bagi bangsa Asyur. Lewat gadis kecil ini, Naaman dan bangsa Asyur, mereka mengenal Allah yang benar. Lalu kita ingat juga ada 4 orang pemuda yang Tuhan pakai jadi alat berkat kepada bangsa lain. Siapa mereka? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang pemuda ini, perhatikan bahwa Tuhan pakai mereka jadi berkat di mana? Di Babel, di Babilonia. Karena lewat kehadiran mereka, Bapak Ibu Saudara, orang Babel yang kafir itu, mereka kenal Allah yang benar itu. Lalu ada juga Tuhan pakai seorang bapa jadi berkat di mana? Di Niniwe. Yunus ini ya, satu orang bapa Tuhan pakai untuk jadi berkat di Niniwe. Lalu kemudian ada siapa lagi? Ada satu keluarga yang Tuhan pakai untuk jadi berkat di mana? Di Moab. Siapa keluarga itu? Keluarganya ya Elimelek. Mereka jadi alat berkat Tuhan di Moab. Ada satu orang yang diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Siapa dia? Rut. Walaupun perhatikan bahwa walaupun hanya satu orang saja yang diselamatkan, tapi harganya itu sangat mahal. Kenapa? Karena harus kehilangan 3 orang laki-laki. Elimelek sendiri harus meninggal, Mahlon harus meninggal, Kilian harus meninggal. Tetapi kabar baik, puji Tuhan, satu orang diselamatkan, yaitu Rut. Dan nanti Rut ini kita lihat, dia masuk di dalam silsilah keturunan kelahiran Yesus Kristus. Bahwa Yesus juga lahir dari keturunan Rut, dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, luar biasa. Jadi rencana keselamatan itu untuk segala bangsa. Kita diselamatkan supaya jadi alat keselamatan. Kita diberkati supaya kita jadi alat berkat bagi segala bangsa, semua orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat yang pertama, panggilan Yunus terlibat di dalam misi. Ayat 1 dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Yunus dipanggil, Yunus diutus. Dasarnya itu adalah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yunus. Berdasarkan firman Tuhan itulah kita lihat sebenarnya Tuhan mau utus Yunus. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang terlibat di dalam misi, di dalam pelayanan penuntasan amanat agung, itu bukan hanya keinginan kita saja, bukan hanya cita-cita kita, tetapi dasarnya itu jelas adalah firman Tuhan, adalah panggilan Tuhan. Baik orang yang diutus, yang pergi, yang terlibat, maupun mereka yang mengutus, mereka yang menyokong di belakang, semua itu adalah dasarnya jelas firman Tuhan, panggilan Tuhan. Dan nanti kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian baru,
itu lebih kuat lagi. Karena itu adalah sebuah amanat yang nanti oleh gereja itu disebut amanat agung. Semua orang yang terlibat di dalam misi itu adalah panggilan Tuhan. Dasarnya jelas firman Tuhan dan itu adalah amanat agung. Lalu di dalam ayatnya yang kedua ini gambaran tentang tugas apa yang harus Yunus kerjakan. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ada 3 kata kerja di situ ya. Yang pertama, bangunlah. Kemudian pergilah, lalu berserulah. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Maksudnya begini, bangunlah itu artinya bahwa Yunus jangan diam. Jangan diam Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita sudah tahu bahwa berkat Tuhan itu melimpah atas kita, tapi kita cenderung diam. Itu sebabnya Tuhan suruh bangun. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yunus, Yunus ini kebanyakan tidur. Tidur saja, dia diam saja, tidak buat apa-apa. Itu sebabnya firman Tuhan datang, bangunlah. Artinya jangan diam. Lalu kita lihat apa sebenarnya maksud kata bangun ini. Bangun ini memang penting. Orang kalau tidur, orang itu tidak tahu apa-apa. Orang itu tidak bikin apa-apa. Karena memang sedang tertidur. Makanya firman Tuhan bilang, bangunlah. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari kita semua berdoa. Berdoa sungguh-sungguh supaya kita secara pribadi, hati kita, rohani kita itu dibangunkan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kita lihat apa yang Tuhan mau. Jangan tertidur. Kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bangunkan saya supaya saya melihat rencana Tuhan yang besar. Kita berdoa supaya di dalam konteks keluarga kita juga dibangunkan oleh Tuhan, kita digerakkan oleh Tuhan, supaya kita bangun dari tidur, dari zona nyaman kita bangun. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara kita hanya sibuk dengan hal-hal yang membuat kita justru jauh daripada rencana Tuhan. Kita berdoa supaya keluarga kita itu dibangunkan, digerakkan untuk melihat apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau. Lalu dalam konteks gereja Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu berdoa supaya gereja Tuhan itu dibangunkan, dibangkitkan untuk memperhatikan panggilan misi Tuhan bagi gereja itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa supaya ada kebangunan rohani, ada kegerakan rohani. Karena kalau sedang tertidur, ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan mau pakai kita kalau kita tidak dibangunkan? Lalu yang kedua, pergilah. Tidak hanya bangun ya, tapi pergilah. Artinya apa? Artinya bahwa buatlah sesuatu. Kerjakan sesuatu. Jangan diam, jangan tidur. Pergilah, artinya buat sesuatu, kerjakan sesuatu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali mungkin orang sudah bangun, orang sudah sadar, tapi tidak buat sesuatu. Kita sudah tahu bahwa kita diberkati supaya jadi berkat. Kita diselamatkan supaya jadi alat keselamatan. Kita sudah tahu itu. Tapi seringkali kita tidak buat apa-apa. Tidak ada yang kita kerjakan. Lalu yang ketiga kita lihat, berserulah. Sudah bangun, pergilah, kemudian berserulah. Artinya bahwa sampaikanlah, saksikanlah apa yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita saksikan, yaitu Tuhan mau supaya kita sampaikan firman Tuhan. Sampaikan tentang kebenaran Tuhan. Sampaikan tentang kabar baik Tuhan. Nah, seringkali kita sudah pergi, tapi kita tidak sampaikan firman Tuhan. Seringkali kita sudah bangun, kita sudah pergi. Memang pergi bagus,
Tapi kalau tidak sampai kepada tujuan, sampaikan, beritakan. Itu juga kurang tepat. Tuhan mau kita sampaikan apa? Sampaikan kebenaran Tuhan. Jangan kita hanya fokus sampaikan tentang diri kita saja. Kita sampaikan tentang gereja kita saja, denominasi kita saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sampaikanlah tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah yang menopang kita semua sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa rupanya para murid juga mereka kadang tidak menyadari tentang hal ini. 3,5 tahun mereka sudah ikut Yesus, tapi mereka tidak sadar-sadar tentang tugas ini. Bangunlah, pergilah, sampaikanlah. Itu sebabnya dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-47 Tuhan katakan kepada mereka, dan lagi berita tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa dalam namanya itu harus disampaikan. Di mana? Di Yerusalem dan seterusnya. Jadi perhatikan di situ ada kata harus disampaikan. Nah, ini juga yang Tuhan mau daripada Yunus. Pergi dan sampaikanlah. Beritakanlah. Lalu perhatikan yang selanjutnya, di mana Yunus harus kerjakan 3 tugas ini. Bangun, pergi, dan berserulah. Yunus harus kerjakan ini di Niniwe. Perhatikan bahwa dalam ayatnya yang kedua itu dikatakan, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yunus, itu ada berapa kali kata besar. Kota yang besar, ombak yang besar, ada ikan yang besar, ada dosa yang besar, lalu ada pertobatan yang besar. Besar-besar semua. Nah, di mana Yunus harus kerjakan 3 tugas ini, yaitu di Niniwe, kota yang besar itu. Perhatikan bahwa memang Niniwe itu kota yang besar. Karena Niniwe itu kota yang memang berkubu. Dicatat bahwa Niniwe itu, perhatikan bahwa temboknya itu radius 30 km. Dia punya pagar tembok dari kota Niniwe itu. Tingginya itu, tinggi tembok itu, pagar itu 30 meter. Lalu lebar tembok itu 6,5 meter. Hari ini kita punya tembok hanya 1 batu tela saja ya. Tapi tembok kota Niniwe, perhatikan, tinggi 30. Dia punya lebar itu 6,5. Berarti bisa berapa kereta perang itu bisa lewat di atas. Artinya bahwa ini kota yang memang besar. Secara fisik kita lihat, dia begitu kokoh. Siapa yang mampu melawan dia, menandingi dia? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan utus Yunus pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Kota yang memang secara fisik itu luar biasa. Tetapi kota yang besar juga, perhatikan bahwa artinya bahwa kota Niniwe ini kota yang juga penuh dengan kejahatan. Kota yang penuh dengan segala macam dosa. Nanti di dalam kitab Nahum, Bapak Ibu lihat ya, Nahum pasal 3 ayat 1, di sana dicatat bahwa Niniwe itu kota yang berlumuran darah. Apa maksudnya berlumuran darah? Karena memang mereka itu orang-orang yang terkenal kejam, sadis, mereka jahat sekali. Orang-orang Niniwe itu. Makanya dikatakan mereka ini kota yang berlumuran darah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa orang Niniwe kalau mereka sudah menang perang, nanti musuhnya itu mereka potong tangan, potong kaki, lalu mereka buang di padang. Tinggal di sana setengah mati sampai mati sendiri. Lalu perempuan yang mereka sudah tawan itu, perempuan diperkosa. Nanti kalau hamil, perutnya itu dibelah, bayinya dikeluarkan, dihancurkan ke benda yang keras. Atau setelah dihancurkan langsung mereka cincang-cincang, baru mereka bakar lagi. Lalu Niniwe itu juga adalah tempat pusat pelacuran dunia pada waktu itu. Nanti di kitab Nahum pasal 3 itu Bapak bisa baca. Lalu tidak hanya ada pelacuran, tetapi perhatikan bahwa ada sihir di sana. Kota itu penuh dengan kuasa kegelapan. Kota itu juga penuh sekali dengan okultismenya.
Jadi kota yang besar kita lihat secara fisik memang kota itu besar. Tetapi Niniwe terkenal juga karena kejahatannya. Kota itu luar biasa jahatnya. Moralnya itu tidak betul satu. Lalu kita lihat bahwa kota itu gelap sekali. Okultismenya, sihirnya, kuasa kegelapannya itu kuat sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Niniwe bukan hanya terkenal kota yang besar, tapi juga terkenal dengan kejahatan yang besar. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan utus Yunus ke sana? Yunus sebenarnya dia sudah aman melayani di Israel Utara. Tetapi kenapa Tuhan harus suruh Yunus pergi lagi ke Niniwe, kota yang besar itu, tapi kota yang penuh dengan kejahatan itu? Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya misi. Kenapa harus ada misi? Kenapa harus ada orang yang memberitakan kabar baik? Karena memang dosa dan kejahatan itu tumbuh dengan subur. Makanya perlu ada misi. Karena kejahatan manusia, karena dosa manusia itu tumbuh dengan subur. Itu luar biasa banyaknya. Karena iblis bekerja luar biasa. Memang Allah itu membenci dosa. Tetapi Allah juga mengasihi manusia berdosa. Allah memang mau supaya Niniwe itu dihukum karena perbuatan dosanya. Tetapi Allah juga lebih menghendaki pertobatan daripada Niniwe. Kita perhatikan bahwa dalam ayatnya yang ketiga, tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini respon Yunus ya. Di atas panggilan pengutusan itu jelas, tugas yang harus Yunus kerjakan jelas. Tetapi perhatikan bagaimana respon Yunus. Ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap. Nah, siap ini kan artinya bagus ya. Tetapi siap untuk apa? Rupanya Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yunus pergi ke tempat yang sebaliknya. Kalau misalnya Niniwe itu ke utara, Yunus itu dia lari ke selatan. Yang sebaliknya. Apa yang Tuhan suruh, rupanya Yunus tidak buat. Yunus buat yang Tuhan justru tidak suruh. Nah, ini gambaran tentang kita semua. Kita juga kadang sama seperti Yunus. Apa yang Tuhan perintahkan kita tidak buat. Sebaliknya apa yang tidak Tuhan suruh itu yang kita buat. Kita ini kadang kepala batu sama seperti Yunus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam ayat 3 nanti lihat 2 kali dicatat Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa Yunus secara sadar dia memang benar-benar ingin lari. Dia ingin bergerak, ingin pergi jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjauh dari hadapan Tuhan itu memang pilihan daripada Yunus. Tetapi ketika nanti Tuhan menjauhkan Yunus, itu adalah penghukuman Tuhan. Ketika Yunus melarikan diri, perhatikan bahwa memang ada banyak kemudahan. Nah, kemudahannya itu apa saja? Perhatikan ayat 3 itu ya, dia siap, ia pergi ke Yafo, artinya ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan mendapat di sana sebuah kapal. Nah, jadi kita bilang dia ke pelabuhan begini, pas ada kapal. Setelah ada kapal, lalu dia lihat lagi apa? Yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, pas ada yang ke Tarsis. Sama kan dengan tujuan, dengan rencananya. Dia mau lari ke Tarsis. Pas ada tujuan yang sama. Lalu perhatikan bahwa ia membayar biaya perjalanannya. Berarti apa? Pas ada uang. Dia bayar beli tiket. Nanti dia sudah naik di kapal, rupanya kita lihat pas ada tempat untuk dia tidur. Jadi pas ya, semua pas. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah bahwa ketika kita mau tidak taat kepada Tuhan, itu seringkali banyak sekali kemudahan. Kalau kita mau berbuat dosa, itu seringkali ada jalan. Semuanya pas ada, pas bisa, pas ada peluangnya. Jadi jalan itu seperti terbuka lebar. Silakan kau lewat.
Silakan kau bikin dosa, silakan kau tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih mudah? Taat atau kita tidak taat? Yang lebih mudah yang mana? Lebih mudah itu kita tidak taat kepada Tuhan. Amsal dia bilang begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Yunus waktu dia pergi ke Yafo, perhatikan bahwa jalan ini seperti lurus, seperti oh benar, puji Tuhan, saya mau lari, pas lagi Tuhan kasih jalan. Tapi lihat bahwa ujungnya itu menuju kemana. Amsal bilang ada yang disangka orang lurus, padahal ujungnya itu menuju maut. Bapak Ibu Saudara, dapat kemudahan karena tidak taat kepada Tuhan, semua itu adalah kesia-siaan. Kita bisa buat apa saja, tapi apa sajanya itu oleh karena ketidaktaatan kita, perhatikan bahwa semua itu sia-sia. Tidak ada faedahnya, tidak ada berkatnya, tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita terima di sana. Semua itu sia-sia. Lalu perhatikan yang ketiga, akibat daripada ketidaktaatan Yunus. Ayatnya yang keempat ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yunus pilih untuk tidak taat kepada Tuhan? Ingat bahwa kita semua punya kehendak bebas. Kita bebas mau pilih taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Kita bebas Bapak Ibu Saudara. Karena memang ada kehendak bebas itu. Nah, Yunus juga dia bebas untuk pilih dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa Yunus tidak bebas untuk menanggung akibat daripada pilihannya itu. Yunus bebas memilih, tapi untuk akibatnya Yunus tidak bebas lari. Karena konsekuensi akibat itu jelas. Yunus tidak bisa bebas daripada itu. Maka yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan ayat 4. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Rupanya angin ribut ini bukan angin ribut biasa, tetapi Tuhan yang turunkan angin ribut. Lalu terjadilah badai yang besar. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, silakan saja kita tidak taat kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan bisa pakai apa saja untuk menjadi alat penghukuman Tuhan. Bebas kita bisa lari, kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai alam semesta ini untuk menjadi alat penghukuman Tuhan. Perhatikan bahwa angin yang dibutuhkan, tetapi angin itu juga bisa jadi alat penghukuman Tuhan. Laut yang kita butuhkan, tapi laut itu bisa berubah jadi badai yang besar dan menjadi alat penghukuman Tuhan. Ketika kita tidak mau ikut apa yang Tuhan mau. Jadi perhatikan bahwa ketidaktaatan itu awalnya baik, awalnya mudah, awalnya lancar. Tetapi perhatikan bahwa badai besar ada tunggu di depan. Badai itu seharusnya buat Yunus itu bertobat. Tetapi badai sudah tiba juga Yunus tidak mau bertobat. Sebenarnya Yunus sadar Bapak Ibu Saudara. Yunus tahu dalam ayatnya yang ke-10, perhatikan. Waktu orang-orang menjadi takut, kemudian mereka tanya kepada dia, lalu Yunus kasih tahu bahwa ya saya sudah lari dari hadapan Tuhan. Yunus tahu, Yunus sadar semua ini karena ulahnya. Semua ini adalah akibat daripada ketidaktaatannya. Tetapi bagaimana sikap Yunus? Apakah Yunus mau bertobat? Yunus tidak mau bertobat. Padahal dia sudah tahu, dia sudah sadar apa yang dia buat salah. Tapi sikap pertobatan tidak ada pada Yunus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa kalau kita sudah satu kali tidak taat, satu kali kita berbuat dosa, kalau dosa itu tidak dibereskan, dosa itu akan beranak. Dosa itu akan beranak dosa. Dan kalau tidak dibereskan, dosa itu akan bercucu dosa. Dosa itu akan terus berkembang-kembang. Kalau tidak dibereskan Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu maka hati kita ini akan menjadi keras. Sehingga dosa itu kita anggap biasa. Nah ini yang terjadi dengan Yunus ya.
dia anggap biasa sekali. Perhatikan bahwa beda sekali sikap Yunus dengan sikap orang-orang yang ada di awak kapal itu ya. Perhatikan di ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Orang semua berseru-seru kepada ilah-ilahnya berdoa. Ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi Yunus apa? Yunus pergi, dia cari tempat tidur. Dia tidur santai di sana. Mereka berdoa, Yunus yang kenal Allah yang benar itu, tapi Yunus tidak mau berdoa. Nanti dalam ayat 13, mereka semua ingin hidup, tetapi Yunus apa? Yunus justru mau mati. Wah, ini terbalik sekali Yunus ini. Lalu di ayat 14 kita lihat mereka semua ingin bertobat, tetapi Yunus sama sekali tidak mau bertobat. Orang-orang ini sudah tahu Yunus penyebabnya. Mereka berusaha untuk menolong Yunus, berusaha dayung sekuat tenaga bawa kapal itu ke darat. Tetapi Alkitab catat bahwa semakin mereka berusaha, badai itu semakin bergelora. Artinya apa? Lebih besar lagi terjadi. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Maksudnya bahwa kalau kita sudah berdosa kepada Tuhan, kita sudah tanggung akibatnya. Perhatikan bahwa pertolongan itu tidak mungkin datang dari manusia. Pertolongan itu hanya bisa datang daripada Tuhan. Semua usaha manusia mau tolong, itu tidak akan mungkin bisa tolong. Karena dosa Yunus ini dosa yang langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya hanya Tuhan yang bisa tolong Yunus. Kalau Yunus punya sikap yang benar, Yunus sadar dan Yunus mau. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam ayat 17 nanti kita lihat. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan seterusnya. Nah, atas penentuan Tuhan. Jadi memang benar, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan saja. Semua usaha manusia, mau bikin apapun, tidak bisa menolong. Ikan besar yang datang, kita lihat ini sebenarnya cara Tuhan menolong Yunus. Kok cara Tuhan justru dapat telan sama ikan? Atas penentuan Tuhan. Itulah cara Tuhan menolong Yunus. Yang sudah keras sekali. Yang sudah tidak mau lagi sadar dan seterusnya. Kalau begitu kita tanya, kenapa Yunus Tuhan tidak hukum dia saja kepala batu baru? Tidak mau lakukan apa yang Tuhan mau baru? Kenapa Tuhan tolong dia lagi? Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa rupanya Tuhan belum selesai dengan Yunus. Tuhan masih punya rencana terhadap Yunus. Tuhan masih mau pakai Yunus. Karena rencana Tuhan belum selesai dengan Yunus. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan Niniwe. Rencana Tuhan untuk keselamatan Niniwe itu belum selesai. Dan rencana Tuhan untuk Niniwe diselamatkan itu tidak mungkin gagal. Walaupun Yunus berusaha untuk menggagalkan rencana keselamatan Tuhan, tetapi rencana keselamatan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Nah, itu nanti dalam Ayub ya, Ayub berapa? 42. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya bahwa rencana Tuhan untuk Niniwe tidak bisa gagal. Karena memang Tuhan mengasihi orang Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan belum selesai atas Yunus. Dan Tuhan juga rencana itu tidak gagal terhadap Niniwe. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan yang tentukan ikan? Ikan, kenapa harus ikan yang datang? Mungkin kita bilang, iya karena di laut itu hanya alat pertolongan ya ikan. Kalau bukan ikan ya mungkin kapal SAR dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara luar biasa, kenapa Tuhan suruh ikan yang datang? Karena nanti ikan ini Tuhan Yesus juga pakai untuk menjelaskan kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus bilang sama seperti Yunus, 3 hari di dalam perut ikan, kemudian dia diselamatkan. Demikian anak manusia, dia dibunuh, dia dikuburkan, tapi 3 hari dia akan bangkit kembali. Ya, Yunus ditelan oleh ikan, ini sebenarnya cara Tuhan untuk kasih tahu bahwa ikan inilah alat penghukuman
tetapi juga sekaligus alat kasih Tuhan kepada Yunus. Yunus dapat hukum lewat ikan itu, tapi ikan itu juga menjadi alat kasih Tuhan, alat keselamatan bagi Yunus. Demikian juga dengan salib, Bapak Ibu Saudara. Kayu salib ini kalau kita lihat, salib ini akan memberi dua kebenaran, yaitu penghukuman Allah terhadap manusia berdosa. Dan di salib itu juga ada kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Luar biasa, itu sebabnya kenapa harus ikan. Karena ada lambang, ada kebenaran yang luar biasa di sana. Bicara tentang penghukuman, sekaligus bicara juga tentang kasih Allah, tentang pertolongan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kenapa harus ikan? Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, rupanya Niniwe itu dia punya satu dewa. Dewa itu namanya Dewa Dagon. Dan Dewa Dagon ini adalah dewa ikan. Orang Niniwe mereka menyembah ikan, karena mereka tahu ikan inilah yang menjadi penolong mereka. Lalu ketika Yunus ditelan oleh ikan, Yunus dimuntahkan, kelak Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pintu masuk bagi orang-orang Niniwe. Bahwa Allah yang Yunus beritakan, Allah yang Yunus percaya itu, Allah yang lebih besar daripada dewa yang mereka sembah selama ini. Karena dialah Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah di atas segala ilah-ilah yang lain. Berarti kita lihat cara Tuhan hebat sekali. Cara Tuhan hebat karena dia mempersiapkan Yunus, tetapi Tuhan juga mempersiapkan orang-orang Niniwe. Supaya apa yang terjadi? Ada pintu kepada pertobatan orang-orang yang ada di Niniwe. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi dengan Yunus? Panggilan misi Yunus ini sebenarnya panggilan kita semua. Tuhan panggil kita untuk menjadi alat keselamatan di dalam tangan Tuhan. Tuhan utus Yunus kepada Niniwe. Tuhan juga mengutus kita semua kepada segala suku, segala kaum, segala bangsa manusia di dalam dunia ini. Kita juga diutus. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau memberi diri kita? Kita sadar, kita tahu, dan kita jalan seperti yang Tuhan mau? Respon kita semua punya kehendak bebas. Kalau kita tidak taat, kita bebas memilih untuk tidak taat. Tetapi kita tidak bebas untuk semua akibat berdasarkan keputusan kita itu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tatkala kita memberikan respon yang benar, kita mau percaya dan taat, kita mau melangkah di dalam rencana Tuhan, tidak usah khawatir, karena Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyediakan semua yang baik yang kita perlukan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.